Udah, Bu. Udah. Nah, coba kalian lihat interpretasi yang di atas. Di atasnya lagi yang paling pertama, Amira. Ini ya, Bu. Di atas ya, di atasnya lagi yang awal. Yang agak panjang. Nah, ini. Nah, jadi bisa kita lihat tuh dari data bahwa ternyata mereka yang punya ras kulit putih rata-rata berat bayinya 3.103 gram. Ya, yang kulit hitam 2.719 gram. Sedangkan yang lainnya 2.800 gram. Nah, kemudian untuk melihat varian dari dua kelompok tersebut, kita pakai yang ini kan, tes homogeneity of varian. Nah, lihat, ini hasilnya gimana? Lebih besar dari p-value, p-nya ya, 0,05. Artinya, varian dari tiga kelompok tersebut adalah sama. Ya, maka untuk uji ANOVA dia memenuhi syarat. Oke? Paham ya sampai di sini? Bu, lihatnya yang stick ya, Bu? Ya, yang stick-nya ini. Ya, untuk melihat variannya sama atau enggak, yang dilihat adalah stick yang ini, tes homogeneity of varian. Ya, dikatakan sama jika P-nya besar dari 5. Oke. Nah, untuk uji ANOVA-nya, di sini kita bisa lihat di between grupnya signifikansinya 0,008. Artinya dia lebih kecil dari 0,05. Ya. Nah, berarti ada perbedaan antara ras dengan kejadian berat lahir. Paham nggak kira-kira teman-teman? Nah, tapi sebelum kalian ke sini, kalian harus uji normalitas dulu ya, si berat lahir bayinya ini tadi. Gitu. Oke? Ada yang mau coba lagi nggak? Nah, kalau mau lihat posoknya, perbandingan dari setiap kelompok juga bisa turunin ke bawah lagi ya, Mira. Nah, ini dibandingkan yang yang kulit putih dibandingkan dengan yang black dan other, itu mereka punya hubungan semua ya, signifikan. Black dengan white signifikan, tapi yang black dengan other nggak ada beda. Nah, biasanya misalnya nih kalau ternyata variannya itu nggak sama, kadang kita kan udah nggak bisa pakai uji ANOVA, itu bisa pakai yang non parametrik atau nanti kalian ubah dulu kelompoknya. Jadi nanti bisa pakai uji T akhirnya gitu. Kira-kira udah paham belum untuk uji ANOVA? Coba lihat lagi deh data yang lain yang punya kita. Data apa lagi yang bisa dianalisis pakai uji ANOVA? Dari data yang LBW 189 itu. Di variable view. Ibu yang merokok ada berapa ya? Cuma 2 doang ya. Kayaknya yang hipertensinya itu deh, ada yang tidak hipertensi. Oh, enggak juga. Enggak ada data. Nanti yang tugas apa?
Tangerang itu juga bisa, nanti teman-teman lihat aja ya jenis-jenis datanya kalau kalian mau latihan atau di tugas yang UTS. Ya, nanti untuk uji T dan uji ANOVA-nya itu tugas berikutnya. Ya, nanti kalian kerjakan. Nanti saya lihat lagi data Tangerang, ada data yang bisa dianalisis pakai uji T dan ANOVA atau enggak. Oke, ada yang mau coba lagi nggak teman-teman? Pindahkan saya ke host lagi ya, Mira. Iya, Bu. Udah, Bu. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Untuk uji ANOVA dan uji T ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Amira kemarin yang untuk apa namanya record bisa nggak? Apa, Bu? Yang waktu tugas UTS ada compute. Iya, Amira masih ingat caranya? compute. Masih, Bu. Ya, oke. Kamu praktekin ya. Oh iya, Bu. Oke, saya Share ganti screen lagi lagi. ya, Bu. Oke. Make host lagi ya. Nah, kemarin teman ada di dalam soal UTS, itu kalau nggak salah ada variabel yang harus kalian compute. Nah, sebelumnya saya nggak pernah ngejelasin, karena yang pernah saya jelaskan itu kalau nggak salah cuma nge-record. Ya. Nah, ini Amira mencoba untuk menjelaskan gimana caranya untuk membuat variabel baru dengan cara compute. Oke, silakan Amira. Pakai data itu kamu aja yang waktu UTS. Iya, Bu. Bentar, Bu. Oke. Dicari dulu datanya. Yang lain kira-kira ada yang nggak bisa nggak waktu itu? Bisa semua, compute. Bisa diarahin Amira. Oh, udah arahin Amira. Diajarin Oke. Amira, Bu. Berarti udah bisa semua ya. Jadi udah kuliah dulu ya. Padahal kan waktu itu saya bilang UTS nggak boleh nanya-nanya ke teman-teman ya. Baca buku aja. Yang lain paham ya, teman-teman. Jadi nanti kalau misalnya ada variabel-variabel tertentu yang harus digabungkan, nah salah satu caranya dengan compute atau bisa dengan record. Kalau record itu hanya untuk yang agak lebih sederhana. Bu, ini Nah, saya coba. pakai data A doang. Belum saya Heeh. tak lupa yang digabungin di mana, nggak apa-apa ya, Bu? Iya, ya. Ini jadi datanya yang A doang. Terus di transform, Heeh. terus compute. Compute. Kemarin dia pengennya Heeh, si lihat ya. pas di definisi operasional, Heeh. dia maunya, bentar Bu, lagi buka PDF. Iya, buka aja PDF-nya. Jadi kemarin di PDF-nya itu Coba bisa di share screen nggak, Amira? oh, bisa Bu. Coba di share screen dulu. Ini cara langsung nge-share screen gimana ya, Bu?
Biar nggak usah Nggak bisa, di-stop harus dulu. di-stop dulu ini kayaknya Harus deh. di-stop dulu. Share screen. Nah, ini kan definisi operasionalnya. Yang Ya. kalau yang nih, jadi ada pengeluaran per kapita. Definisi operasionalnya pengeluaran rumah tangga untuk makanan dan untuk bukan makan, kemudian dibagi dengan anggota keluarga, nantinya dikelompokin jadi 2. Jadi dari kata pengeluaran sampai keluarga itu di-compute. Ya. Di-compute. Kira-kira paham nggak teman-teman yang lain? Jadi ini nanti model UAS saya juga akan modelnya kayak gini. Nah, teman-teman mungkin data yang saya berikan itu hanya dalam bentuk numerik dan segala macam, kalian perlu record atau compute dari setiap variabelnya nanti. Kalau misalnya nih saya bilang, tolong diuji pakai chi-square. Nah, berarti kalian harus lihat dari setiap definisi operasionalnya, ya, karena definisi operasional ini akan saya kirim. Nah, salah satu contohnya tadi pengeluaran per kapita. Ya, pengeluaran per kapita itu dengan definisi pengeluaran rumah tangga untuk makan dan untuk bukan makan, kemudian dibagi dengan jumlah anggota keluarga. Di data kan nggak ada kayak gini ya? Nggak ada, Bu. Ya, nah sehingga kalian perlu membuat variabel baru. Ya. Oke, nah silakan Amira. Nah, tadi kan pengeluaran per kapita mau di-compute. Jadi, pengeluaran makan, target variabelnya diisi dulu. Misalnya, target variabelnya kan pengeluaran per kapita. Saya nulisnya PPK target variabelnya. Nah, numeric expression si PPK itu food pengeluaran makan dimasukin, ditambah pengeluaran bukan makan, masukin, terus ini harus dikurungin. Soalnya dia tuh satu kesatuan, terus dihitung dulu penjumlahannya. Nah, baru nanti mereka ini dibagi. Nah, yang bagi tuh yang ini lambangnya. Nah, baru dibagi jumlah anggota rumah tangga. Jumlah anggota rumah tangga. Udah. Klik jumlah anggota rumah tangga. Lihat dulu, ini ada yang jelek. Itu ya, tanda kurungnya. Udah, Bu. Udah, terus? Oke. Jadinya pas dilihat di variable view, dia ada variabel baru, yaitu PPK. Nah, setelah itu pas kita lihat di PDF-nya lagi, lagi, dia tuh harus di-record jadi 2, ada yang di bawah median, ada yang di atas median. Record. Nah, ini masih dalam bentuk numerik ya, PPK-nya ya? Iya, Bu, masih numerik PPK-nya. Oke, nanti dibikin belum lagi variabel dikategorikin baru, ya, dengan cara record. Iya, record, tapi harus tahu mediannya dulu. Saya kemarin ngitung. Pakai analyze. Analyze, oke. Apa ya? Frekuensi. Bisa. Frekuensi. Terus PPK yang baru. Terus statistiknya median. Continue. Oke. Pas dilihat di sini mediannya itu saya dapatnya 82746,75. Nah, itu saya dapat mediannya itu.
Nah, berarti sekarang tinggal nge-record, transform, record into different, terus abis itu PPK yang mau di-record, saya kasih nama PPK 1, labelnya PPK itu. kategorik aja juga boleh. Oh, PPK. Ya udah terserah aja lah, nama itu mah enggak ini. Record. Change. Terus old and new values. Ya. Dia kan maunya kan di apa namanya? Di definisi operasional kan 1 itu kurang atau sama dengan nilai median. Terus 2 itu lebih dari nilai median. Berarti dari data yang terendah sampai nilai median, mediannya itu tadi saya 82, 74, 6,75. Jadi dari yang data terendah sampai 82746,75 itu value-nya 1. Nah, dari apa namanya? Salah. Dikurangin 1, Bu. 8275 8274 6,75. 75-nya 74. Saya kurangin 1. Jadi dari data terendah sampai angka ini itu value-nya nanti dia 1. Di add. Terus value highest-nya masukin median yang tadi udah didapat. 827 46,75. Continue. Belum, value-nya dulu. Duanya belum, Amira. Oh iya, belum di-add. Ya ampun, ngetik lagi. 827 46,75. New value-nya 2. Add. Continue. Oke. Jadi dia ada variabel baru PPK 1. Hasil rekode dari pendapatan per kapita yang tadi numerik. Berarti sekarang tinggal dikasih value. 1 itu kurang atau sama dengan median. Kayaknya tadi salah deh Bu record-nya. Intinya gitu deh. Iya kali. Kurang dari sama dengan median. Dan 2 itu lebih dari median. Oke. Udah, Bu? Udah. Nah, nanti kalau ngecek data kita udah benar atau belumnya nanti diferekuensiin lagi ya, deskriptif. Nah, teman-teman, di sini kan petunjuknya memang sudah ditentukan pakai median gitu. Nah, kalau dalam statistik, ketika dia ada data numerik, terus kalian mau bikin cut off point, maka kapan sih kita harus pakai mean, kapan harus pakai median? Itu ada syaratnya. Ketika nanti kalau data numerik kalian itu tidak berdistribusi normal, maka kategoriknya kalian pakai cut off point median. Paham ya? Misalnya nanti nih di soal saya nggak bilang sesuai, bisa bilang cut off point yang digunakan median atau mean. Nah, itu nanti tergantung dari datanya kalian. Nah, untuk menentukan kapan pakai mean kalau dia berdistribusi normal. Kalau dia tidak berdistribusi normal, maka cut off point yang digunakan adalah median. Paham ya sampai di sana kira-kira? Oke. Nah, ada juga kemarin kalau nggak salah rumah sehat dan rumah nggak sehat, ada nggak? Nggak ada ya tugasnya ya, Mira? Ada, Bu, rumah sehat. Bisa kan nge-compute-nya juga? Itu compute if. Apa? Pakai if. Compute if, Bu. Bisa kan? Insya Allah, Bu. Bisa dicobain nggak?
pakai data yang tadi ya, Bu? Iya, kan misalnya kalau rumah sehat, temboknya beton, terus atapnya pakai beton, misalnya temboknya dindingnya tembok, gitu-gitulah. Berarti transform lagi, terus compute. Yang lain bisa ngikutin ya. Target variabelnya rumah sehat. Ini dihapus. Numeric expression-nya dimasukin angka 0 dulu semuanya, Bu. Kalau di tutorial 0, terus oke. Nah, terus buka lagi datanya. Terus transform lagi, compute lagi. Numeric expression-nya yang 0 ini diganti jadi 1. Tapi target variabelnya tetap RS. Nah, 1 itu if. Jadi 1 itu jika, terus klik ini include if case satisfies condition. Terus dia tuh maunya si rumah sehat ini kategorinya tuh atap terluasnya beton, genteng, sirap, atau seng. Beton, genteng, sirap, atau seng itu dari 1 sampai 4. Berarti gentengnya mana ya? Atap masukin kurang dari sama dengan 4 dan terus habis atap dindingnya sama dengan 1. Dindingnya sama dengan 1. Klik lagi kan dinding? Iya, Bu, dinding sama dengan 1. Sama dengan 1 dan habis dinding lantai terluas atapnya 1 ya, Bu. Lantainya? Itu kan atapnya udah tadi yang kurang dari 4. Iya, kurang dari sama dengan 4. Yang jenis lantai. Dulu gue nge-lag Bu laptopnya. Iya, sama saya juga gitu tuh. Lantainya, ya koneksinya unstable. Lantainya sama dengan 1. Lantai sama dengan 1. Udah. Continue. Kenapa ya? Bisa nggak? Kayaknya harus ada yang expression yang kurang deh itu. Kan udah done. Udah ya? Kurang dari sama ini nih, itunya jenis lantainya belum ada ininya, Mira. Sama dengan belum 1. ada apanya, Bu? Oh itu. Iya, jenis lantainya belum dimasukin. Pantesan. Udah, Bu? Udah. Nah, continue. coba. Oke. Jadinya ada variabel baru rumah sehat. Nah, value 0 itu labelnya tidak sehat. Dan 1 itu mau habis nih waktunya. Rumah sehat. Oke. Udah, Bu? Udah. Oke. Udah. Kira-kira untuk materi hari ini kita uji ANOVA dulu sama compute ya. Kira-kira teman-teman udah paham belum untuk membuat variabel-variabel baru dengan menggunakan compute? Dan udah pernah dijelasin Amira juga mungkin ya, udah pernah diskusi. Iya, Bu. Nah, dari data ini mungkin ada yang bisa pakai uji ANOVA kayaknya ya. Kemarin variabel dependennya apa?
Anemia, Bu. Oh, anemia ya? Iya. Nah, misalnya nanti teman-teman juga bisa lihat ada nggak sih hubungan antara pendapatan, tadi kita juga cuma 2 kategorik ya? Iya, Bu. Pendapatan. Tingkat pendidikan ada nggak? Nggak ada? Ada. Tingkat pendidikan berapa kelompok? Tingkat pendidikan dikelompokin. Kalau di sini data aslinya tuh ada tingkat pendidikan ada 4. Nah, 5, itu juga di sini bisa. 5 tapi sebenarnya 4 pendidikan. Ada 5. Ada 5. Nah, misalnya nih nanti kalau kalian mau pakai uji ANOVA, silahkan aja dicoba, bisa atau enggak. Coba deh Amira. Nanti kita hubungkan dengan HB, bukan dengan anemia ya. Oh, dengan HB, Bu. Ya, karena kan tadi kita mau, kalau yang si uji T itu kan untuk compare uji beda lebih dari 2 rata-rata. Berarti kan kategoriknya masih banyak tuh, si tingkat pendidikan. Iya, Bu. Berarti HB ya. Jadi vektor. Ah ya, ini ya HB benar. Oke. Kosoknya 2K. Ya. Terus optionnya deskriptif sama homogeneity. Sama homogeneity of varian. Continue. Ya. Oke. Udah share screen. Nih, Bu, yang outputnya. Ya, outputnya aja. Udah, Bu. Nah, udah kan? Nah, nanti bisa kalian lihat nih, yang tidak sekolah rata-rata HB Ibu si respondennya segini. Ini. Nah, nanti kita lihat homogeneity of variannya 2, berarti varian antar kelompok sama ya. Berarti uji ANOVA-nya bisa dipakai. Akan tetapi ternyata nggak ada beda tingkat pendidikan itu terhadap HB seseorang. Ya, mau dia tidak sekolah ya HB-nya juga tetap 11. Kan dilihat nih rata-ratanya hampir sama aja, nggak terlalu jauh perubahannya. Oke, kira-kira paham? Bu, yang ada perbedaan yang lebih dari 0,05. Iya, kalau ini buat variannya sama atau enggak. Kalau nguji hipotesisnya tadi, kalau dia tidak berhubungan, maka p-value yang kita hitung adalah lebih besar dari 0,05. Ini kan besar nih dari 0,05, ya enggak? Iya, Bu. Ya, berarti enggak ada beda antara tingkat pendidikan dengan HB seseorang, HB responden yang kita teliti. Gitu. Nanti nggak denger ini. Tes dulu. Bukan di tes itu. Oke, paham kira-kira? Berarti kalau ini kan lebih dari 0,05 ya, Bu. Berarti tidak ada beda. Iya, nggak ada beda. Berarti HB nggak bisa dipakai ANOVA-nya. Enggak, ini tuh bisa dipakai. Cuman hasil hipotesis kita, hasil uji hipotesis kita dengan menggunakan ANOVA, nggak ada beda ternyata antara tingkat pendidikan dengan HB seseorang. Kalau yang nggak bisa pakai, ya kalau yang bisa menentukan bisa pakai ANOVA atau enggak, ini nih Amira, teman-teman yang lain. Nah, kalau variannya ini kecil dari 0,05, maka si ANOVA nggak bisa digunakan. Tidak akurat untuk digunakan. Paham ya kira-kira? Yang mana, Bu? Yang ini nih, yang SIG 0,267, test of homogeneity of varian. Oh. Berarti kalau dari tes homogeneity variannya udah nggak bisa, berarti ke bawah nggak bisa ya, Bu? Enggak. Sebenarnya untuk uji ANOVA-nya udah nggak akurat gitu, maka pakai uji yang lain gitu. Oh. Nah, hal pertama yang harus kalian cek dulu adalah uji normalitas dari si HB-nya dulu harusnya. Tadi kan saya bilang, sebelum kalian mau melakukan setiap uji statistik, maka lihat syarat-syarat untuk uji statistik tersebut.
Ya, yang pertama, lihat kelompoknya. Kategoriknya ada berapa? Lebih dari 2 enggak? Oke, udah lebih dari 2. Bisa kan? Ya, karena tingkat pendidikannya ada 4 nih. Oke. Nah, kemudian variabel dependennya pastikan dia dalam bentuk numerik. Udah, ini udah oke. Nah, untuk menentukan kita masih bisa pakai uji ANOVA, lihat dulu normalitasnya dari data HB-nya ini. Dia normal atau enggak? Paham nggak sampai di sana? Paham, Nah, Bu. diuji normalitas dulu si HB-nya. Kalau dia normal, maka uji ANOVA masih memenuhi. Nah, misalnya kalian udah uji, oh ternyata normal nih distribusi datanya. Maka kalian lanjutkan dengan tes homogeneity of variannya. Varian antar kelompok itu sama atau berbeda? Dikatakan sama jika p-value-nya besar dari 0,05. Salah. Share screen-nya. Kepencet. Udah. Nah, kan kita sampai di sini nih. Ini kita udah bilang nih, oh ternyata ini udah memenuhi nih karena dia besar dari 0,05. Berarti uji ANOVA kita layak untuk dilanjutkan. Ya. Nah, untuk menentukan hipotesis kita pakai uji ini. Ini bukan untuk menentukan dia bisa pakai ANOVA atau enggak, Amira gitu dan teman-teman yang lain. Ini udah uji hipotesisnya kita. Oh, dari uji hipotesis didapatkan p-value-nya besar dari 0,05. Artinya nggak ada beda nih HB seseorang, HB responden dengan tingkat pendidikan. Gitu. Kalau dia kecil dari 0,05, maka ada bedanya. Ini untuk uji hipotesis si ANOVA-nya. Paham nggak kira-kira? Kalau yang ini untuk menentukan bisa nggak pakai uji ANOVA gitu. Oke ya. Ibu tuh tadi kan nunjuk yang ini, tapi di sininya kan nggak berubah, Bu, yang mana? Oh, yang tes homogeneity of varian itu untuk menentukan uji ANOVA itu bisa digunakan atau tidak. Paham? Iya, Bu. Dia bisa dipakai kalau lebih dari kurang dari 0, nah, untuk dia dinyatakan bisa digunakan ketika sig-nya itu besar dari 0,05. Berarti kan ini 0,267, berarti besar dari 0,05. Artinya si ANOVA-nya itu masih memenuhi. Masih boleh dipakai. Ya, tapi ingat kalian harus uji normalitas dulu untuk si HB-nya gitu. Paham nggak kira-kira? Paham, Bu. Nah, si ANOVA itu adalah uji hipotesis yang kita gunakan. Nah, dapat sig-nya 0,803. Hipotesis kita kan tadi ada beda antara tingkat pendidikan dengan HB. Ya, iya, nah kalau ini berarti hipotesis kita ditolak kan? Iya. Nggak ada beda. Kenapa? Karena signifikansinya besar dari 0,05 gitu. Oh iya, Bu. Ya, udah paham ya kira-kira?